Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ruandani dengan NIM 1903060059. Hari ini saya akan menjawab kuis lisan dari Bu Vidi, dosen manajemen ternak unggas. Jadi soal nomor satunya itu adalah jelaskan reformasi dunia perunggasan di Indonesia. Jadi reformasi perunggasan Indonesia itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap perintisan. Nah, tahap perintisan itu dimulai dari tahun 1953 sampai 1960. Ya, ini ketika Gapusi atau Gabungan Peternak Unggas Indonesia melakukan penyilangan impor murni dengan ayam lokal. Kemudian tahap kedua itu ada perkembangan tahun 1961 sampai 1970. Nah, di sini mulai dilakukan pameran unggas dan juga mulai memasyarakatkan unggas kepada peternak. Kemudian tahap ketiga itu ada pertumbuhan. Nah, pada tahap pertumbuhan ini ada tahun 1971 pada sampai 1980. Nah, pada tahap ini di tahun 1980 ayam unggas dari hulu sampai hilir Indonesia itu banyak sekali peminatnya. Tetapi pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, unggas itu kurang diminati dan juga turun sekali peminatnya. Tapi pada tahun 99 unggas mulai lagi diminati dan banyak yang mulai mencarinya. Ketiga, soal nomor 2, jenis-jenis unggas pedaging di Indonesia. Yang pertama itu ayam bukan ras atau ayam kampung yang bisa kita sebut. Ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan biasa mendapat nama-nama dari setiap wilayah seperti ayam kedu, ayam nunukan, dan juga ayam sentul. Kemudian ayam ras pedaging atau biasa kita sebut dengan ayam broiler. Nah, ayam broiler ini ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ayam petelur afkir yang sudah habis masa bertelurnya. Kemudian ada ayam jantan ras petelur. Di sini ayam petelur yang berkelamin jantan. Kemudian ada ayam induk petelur yang mana bibit telur dari induk jantan dan betinanya ini ditetaskan untuk dijadikan bibit ayam. Kemudian ada ayam induk pedaging yang mana telurnya itu ditetaskan untuk dijadikan ayam pedaging. Kemudian soal nomor 3 itu adalah pengaruh pakan terhadap performa unggas. Nah, ini dari jurnal pengaruh berbagai frekuensi pembatasan pakan terhadap performa ayam broiler. Di sini pada daerah tropis ayam broiler itu tidak dapat dilakukan pembatasan pakan sehingga performanya juga menjadi tidak optimal. Jadi dari jurnal yang sudah disebutkan kebutuhan ayam itu harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada agar pertumbuhannya juga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian soal nomor 4 yakni rekomendasi kebutuhan pakan dan juga minuman untuk unggas pedaging dan juga sebutkan strainnya di sini. Judulnya adalah kebutuhan gizi itik petelur dan juga itik pedaging dengan strain Mandalung. Di sini kebutuhan pakannya itu jagung itu 52,70%, kemudian ada bungkil kedelainya itu 22,80%, kemudian ada dedak gandumnya 4% dan tepung ikan 4% serta garam 0,40%. Sedangkan kebutuhan minumnya itu atau airnya 2 kali dari kebutuhan pakannya. Kemudian soal nomor 5, pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa broiler dari jurnal program pencahayaan ayam pedaging oleh Johan Setianto. Nah, jadi isi jurnalnya adalah cahaya itu merupakan faktor lingkungan yang sangat penting untuk pertumbuhan ayam karena cahaya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan juga produksi pada ayam. Kemudian soal nomor 6 itu adalah manajemen yang harus dipenuhi pada saat fase finisher. Nah, yang pertama itu adalah kontrol temperatur. Temperaturnya itu nggak boleh panas dan juga nggak boleh terlalu dingin, jadi dibuat hangat. Nah, yang kedua itu kepadatan. Kepadatannya itu dibuat agar tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu senggang. Kemudian ventilasinya juga diikuti dengan sesuai dengan arah mata angin. Kemudian tempat makanan minumnya itu juga tidak boleh kosong dan juga selalu harus dibersihkan. Liternya juga selalu harus ada. Kemudian ditangkap, proses penangkapan untuk dilakukan penjualan. Kemudian soal nomor 7
Soal nomor 7, perbedaan kandang terbuka dan juga kandang tertutup dan pengaruhnya terhadap performa ayam. Jadi perbedaannya, kandang terbuka itu biasa terbuat dari kayu dan juga bambu, sedangkan kandang tertutup biasa terbuat dari plafon dan juga besi. Kandang terbuka biasanya udara-udara bebas dan juga bakteri bisa masuk, sedangkan kandang tertutup tidak. Kita sendiri yang mengatur pencahayaan dan juga udara dan suhu di dalamnya. Jadi harganya juga lebih mahal kandang tertutup dibandingkan dengan harga kandang terbuka. Jadi dari kedua kandang tersebut, ayam performanya akan lebih baik jika diletakkan pada kandang tertutup karena tidak akan terjangkit virus-virus dari luar atau bakteri dari luar karena tempatnya juga higienis dan tertutup. Kemudian soal nomor 8 adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas ternak unggas. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal peran probiotik asam laktat terhadap produktivitas unggas. Jadi oleh Sulistianto, kemudian Sutrisno dan Rahayu. Jadi di sini isinya asam laktat itu mampu untuk menebali kebutuhan dan juga mampu melindungi ayam atau unggas dari virus-virus dan bakteri yang berbahaya. Kemudian soal nomor 9 itu adalah persiapan yang harus dilakukan peternak pada masa brooder atau masa starter. Yang pertama, persiapan sebelum DOC masuk. Kandang itu disinfektan dan juga dibersihkan. Kemudian menyediakan tempat pakan dan juga tempat minum. Kemudian pencahayaannya juga sudah ada. Kemudian pengatur suhunya juga sudah dilakukan. Kemudian sudah menyiapkan liter. Kemudian ketika ayam ketika ayamnya ini ayam DOC-nya sudah masuk. Di sini pencahayaannya dibuat suhunya dibuat hangat, pencahayaannya dibuat terang. Kemudian dilihat dulu atau diamati dulu, ditimbang bobot badan ayamnya ini. Kemudian biarkan ayam minum 2-3 jam terlebih dahulu agar dia merasa nyaman dan juga tidak merasa dehidrasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.